slow up, no I don't take shit, I got no love. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Muhammad Fadil Imran mengatakan BWF World Tour Super 500 Indonesia Masters 2023 siap memanjakan pecinta bulu tangkis di tanah air. Selain menyuguhkan persaingan pebulu tangkis top dunia di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, mulai Selasa, 24 Januari 2023, hingga Minggu, 29 Januari 2023, penyelenggara juga berusaha untuk bisa membuat pengunjung nyaman ketika menunggu aksi dari para idola mereka. Tahun ini setelah kami sudah mendapat masukan dan saran, kami memperbaiki dan meningkatkan mulai dari kualitas hingga fasilitas. Gerai-gerai makanan di sini juga kami sediakan dengan lebih variatif, kata Fadil dalam konferensi pers di Istora GBK, Senin. Dilansir dari Antara, pada bagian luar arena pertandingan, tersedia berbagai booth baik dari sponsorship maupun berbagai kegiatan lainnya, termasuk area untuk kulineran. Pada sisi utara tepatnya sebelah kiri ketika memasuki area Istora, pengunjung akan melihat deretan tenan yang tersusun rapi, lengkap dihiasi lampu-lampu. Selain itu, ada juga area food court di bagian atas Istora. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, pada area ini penyelenggara membangun tenda penutup sehingga pengunjung tetap nyaman ketika cuaca panas ataupun hujan. Layar besar juga tersedia di area-area tersebut guna memastikan pengunjung di luar Istora tetap bisa menyaksikan aksi idola mereka sembari menyantap makanan. Istora GBK bakal bergemuruh mengingat penyelenggara Indonesia Masters 2023 menjual tiket 100%. Ketua Panitia Pelaksana Arman Darmaji mengatakan penjualan tiket dibagi dua yakni secara daring dan langsung. Untuk tiket yang dijual secara online itu 90% dan sudah habis terjual. Sedangkan sisanya yakni 10% kami sediakan untuk penonton yang datang langsung ke Istora, ujar Arman. Indonesia Masters 2023 bakal berlangsung meriah karena 269 pebulu tangkis dari 22 negara bakal bersaing memperebutkan total hadiah $420.000 sekitar 6,2 miliar rupiah tersebut. Tuan rumah menurunkan 51 atlet mulai dari atlet pelatnas Cipayung hingga perwakilan klub. Walau ajang ini menjadi turnamen ketiga dalam 3 pekan beruntun setelah Malaysia Open dan India Open, melihat pebulu tangkis yang datang saya kira akan sangat ketat dan seru, serta tidak mudah bagi siapapun, pungkas Fadil. Raja bulu tangkis dunia Victor Axelsen menelan pil pahit di BWF World Tour Super 750 India Open 2023. Tempur di KD Jadaf Indoor Hall, New Delhi. Pemilik satu ranking dunia itu gagal juara usai dihancurkan wakil Thailand di partai final, Minggu 22 Januari. Pebulu tangkis tunggal putra Denmark itu sudah mendapatkan perlawanan sengit di game pertama. Ia kalah usai melewati laga sengit 20-22. Game kedua, Axelsen bangkit. Sebagai unggulan pertama ia menjaga asa dengan memenangkan game kedua 21-10. Petaka terjadi di game penentuan. Mimpi Axelsen untuk meraih gelar kedua di awal tahun ini pupus. Ia hancur di tangan Kun Lafut pada game penentuan. Axelsen dibuat tak berdaya. Kun Lafut yang berusia 21 tahun ngamuk dan memenangkan game ini dengan skor 21-12. Unggulan pertama tunggal putra Victor Axelsen tunduk di tangan pemain Thailand Kun Lafut Vititsarn. Sementara itu Jepang membawa 2 gelar juara dari India Open 2023. Di rangkaian final India Open 2023, Minggu, 22 Januari 2023, nomor tunggal putra menjadi partai penutup. Ada Kun Lafut Vititsarn wakil dari Thailand versus Victor Axelsen wakil dari Denmark. Kun Lafut Vititsarn, yang unggulan ke-8, berhasil memenangi duel alot lawan Axelsen di game pertama. Axelsen kemudian melenggang untuk menyamakan skor di game kedua. Di game penentu, Kun Lafut Vititsarn berhasil memastikan kemenangan atas Victor Axelsen untuk merebut gelar juara India Open 2023 nomor tunggal putra. Di partai lain, seperti diberitakan sebelumnya, 2 wakil Jepang berhasil merebut gelar juara lewat walkover. Itu terjadi setelah lawan mereka, yang sama-sama berasal dari Cina, mundur karena diare. Jepang sebenarnya berkesempatan meraih 3 gelar juara. Tapi Akane Yamaguchi harus mengakui keunggulan tunggal putri Korea Selatan An Se-yang. Manajer tim bulu tangkis Indonesia Aryono Miranat mengakui skuadnya gagal memenuhi target di turnamen India Open 2023.
Kegagalan ini karena tingkat persaingan turnamen kian ketat. Alih-alih dapat merebut 2 gelar juara di turnamen BWF World Tour 750, Merah Putih justru tersingkir di babak semifinal, yang bergulir pada Sabtu, 21 Januari 2023. 3 wakil yang diharapkan menjadi andalan di India Open 2023, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, serta 2 tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie tumbang satu persatu oleh lawan mereka masing-masing di babak 4 besar India Open. Ginting dikalahkan Kunlavut Vititsarn, Thailand, dengan skor ketat 25-27, 15-21. Kemudian Jonathan takluk dari Victor Axelsen, Denmark, 6-21, 12-21, dan Fajar Rian harus mengakui keunggulan juara dunia 2022, Eren Chia Sohwoyeka, Malaysia, setelah bertarung 3 game 21-11, 15-21, 16-21. Targetnya memang diharapkan bisa merebut 2 gelar dari tunggal dan ganda putra. Sayangnya, kami tidak berhasil, kata Aryono dalam rilis PBSI, Minggu, 22 Januari 2023. Aryono menjelaskan, kegagalan di India Open 2023 ini karena tingkat persaingan bulu tangkis dunia saat ini begitu ketat dan kekuatannya sangat merata. Performa pemain, terutama 3 wakil yang ke semifinal, itu sudah tampil maksimal. Mereka sudah berjuang keras, tetapi lawan memang lebih baik. Para pemain kami sudah menampilkan performa maksimal. Apalagi, saat ini persaingan dunia sangat ketat, ujarnya. Khusus Fajar Rian, Aryono menilai penampilan anak didiknya itu sedikit menurun dibandingkan saat tampil di Malaysia Open lalu. Fajar Rian performanya sedikit menurun di semifinal. Di game pertama sudah bermain bagus. Namun, setelah lawan mengubah pola permainan, mereka kurang siap, kata Aryono, yang juga pelatih ganda putra. Sementara itu, Irwansyah selaku kepala pelatih tunggal putra menyebut performa Ginting dan Jonathan juga sudah tampil maksimal. Selama bertanding melawan Vititsarn dan Axelsen, anak didiknya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik. Lawan yang dihadapi adalah salah satu pemain terbaik. Ginting dan Jonathan sudah all out di semifinal. Keduanya sudah tampil terbaik. Tetapi lawan memang tampil lebih bagus, kata Irwansyah. Pertandingan India Open 2023 antara Kevin Marcus melawan wakil Cina telah dilaksanakan pada 20 Januari 2023. Namun bukan hanya pertandingan hasilnya saja yang jadi bahan pembicaraan, melainkan juga komentator bulu tangkis tak lepas dari kontroversi. Pasalnya ramai di jagat media sosial terutama Twitter menanggapi sikap dari komentator bulu tangkis di sebuah stasiun televisi.